Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya beruntung kali ini saya di Pengadilan Negeri Sleman bisa bertemu seorang tokoh spiritual yang terkenal, Bapak Sri Samin. Beliau ini asli dari suku Samin yang ada di dekat Blora, Jawa Tengah ya. Selamat berjumpa Pak Sri Samin. Rahayu, Ya. Rahayu. Salam waras untuk yang waras, yang belum waras, yuk kita waras. Iya. Okay. Ini Pak, ini Anda hadir dalam kasusnya Raden Mas Triyanto Prastowo ya, ahli waris HB7 ya. Ini menurut Anda seperti apa Pak dari secara hukum adat? Okay. Jadi begini, saya tuh prihatin melihat tumpang tindih hukum. Bahkan banyak pejabat itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang mengkriminalisasi korban-korbannya. Ya. Nah, ketika ini di DIY, Ya. di Kasultanan, ini Yogyakarta, Provinsi Jogja adalah beda dengan provinsi lain. Ya. Karena Yogyakarta adalah ada Kasultanan yang didirikan tahun 1755. Ya. Nah, kemudian ketika merdeka, ini ada Undang-Undang Hak Kelola Swapraja, Hukum Pradoto, Pranatan, Paugeran, Panjontro, Panjongko. Nah, itu nomor 01 tahun 1945 oleh Bung Karno. Ya. Maka kala itu keistimewaan hak kelola swapraja untuk Kasultanan Mataram Islam, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman serta Surakarta atau Solo. Bukan Solo tapi Solo. Ya. Nah, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itulah keistimewaan. Nah, kemudian untuk tertulisnya dibuatlah rapi serapi-rapinya, disusun oleh kerabat Kasultanan, kemudian melibatkan ketua adat di Yogyakarta, ada namanya Panewu. Ya. Atau Kapanewon. Kemudian juga dukuh atau padukuhan. Ya. Nah, dukuh itu adalah ketua adat. Nah, perkumpulan dukuh seprovinsi DIY itu namanya Semar Sembogo. Ketuanya adalah Romo Sukiman. Ya. Nah, beliau dukuh di Nggodean. Kemudian nembung ke saya, Mbah Sri Samin minta tolong Mbah Sri Samin membantu saya untuk menyelamatkan hukum adat di Provinsi Yogyakarta. Nah, kemudian saya bilang, loh, kula niku wong goblok. Loh, kok Mbah Sri Samin goblok? Iya, karena yang punya hak pinter hanya Allah. Nah, itulah jadi hukum adat itu adalah hukum yang tua. Gampang contohnya, dokter bayi dengan dukun bayi duluan dukun bayi. Tukang gigi dengan dokter gigi duluan tukang gigi. Zaman Nabi sudah ada. Ya. Kerajaan Kasultanan dengan NKRI duluan kerajaan Kasultanan. Nah, hukum adat itu lebih dulu daripada hukum nasional, karena hukum yang dipakai negara itu adopsi, absorb dari hukum Eropa, Europe Continental, Oriental, Western Law. Nah, kalau orang Belanda mengatakan orang yang nakal, orang yang suka opini posterus, orang yang suka yang namanya playing victim, itu orang Belanda mengatakan je er gek. Ya, tapi kalau orang yang baik, je almachtig, prachtig, je heel mooi. Itu orang Belanda mengatakan itu. Artinya kalau orang baik itu butuh jujur, butuh benar, basa Jawane bener tur pener. Ya.
itu adalah kedudukan hidup yang harus dipakai. Bener tur bener, artinya yaitu kebenaran Tuhan bukan pembenaran hantu. Kalau hantu itu pembenaran, kalau Tuhan itu kebenaran. Ya. Kalau bohong itu hantu, kalau Tuhan itu benar. Ya. Kalau Tuhan itu ngajarkan tentang kejujuran, kalau hantu itu ngajarkan kebohongan. Ya. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia, sedang sakit negara ini hukumnya. Ya. Maka kita ikuti pakar-pakar hukum di Indonesia, HKN, hukum konstitusi negara, HTN, hukum tata negara, HAN, hukum administrasi negara. Ya. Ini di Indonesia sedang ada kepentingan para orang-orang partai politik. Ya. Kalau saya mengatakan jujur Blokosuto, partai politik adalah kemeladeh. Kemeladeh itu benalu. Ya. Kenapa? Karena selalu mengamandemen UUD 45. Ya. Pernah dulu di gedung Dwi Abad, alun-alun Kidul. Ya. Sehingga kumpul 1.250 orang utusan-utusan se-Indonesia. Karena komunis PKI itu merusak negara ini, lalu terjadi keributan, perpecahan anak bangsa. Kemudian kala itu 1.250 orang musyawarah nasional dipimpin Mr. Muhammad Yamin, sehingga ada 4 butir, yaitu salah satunya kembali ke UUD 45 yang asli. Nah, kala itu di gedung Dwi Abad ya adalah tentang keaslian, sehingga hukum adat itu butuh yang asli. Nah, untuk itu tentang ini Romo Trianto, ini adalah ada indikasi unsur-unsur playing victim. Ada unsur-unsur tindakan represif. Ada unsur-unsur tindakan yang namanya opini post-truth, abuse of power, justitia in absentia. Kalau orang Jepang mengatakan Indonesia kuniwa ima hontoa warui, doste Indonesia jingwa uso bakkari, dakara kono kuniwa bimbo narimasu. Susuru to Indonesia kuniwa minasan wa hitotsu naru bineka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau, 17.000 pulau, ayo bersatu mengabdi padamu negeri tanpa ada pengkhianatan. Karena Bhinneka Tunggal Ika, tanhana dharma mangrua itu basa Jawa. Tan ono dharma mangrua, tan ono tanpa ono. Dharma itu berbakti, mangrua itu selingkuh atau berkhianat. Mengabdi padamu negeri tanpa ada pengkhianatan. Kita bicara di pengadilan ini adalah tempat untuk mencari keadilan, sehingga ini pengadilan di Indonesia harus ditegakkan. Alhamdulillah Pak Prabowo sedang percaya kepada kejaksaan dan dikawal oleh Kopassus. Korps Kopassus bersih, kejaksaan masih bersih untuk ngobati Indonesia yang sedang sakit. Demikian. Matur nuwun Pak Sri Samin, nanti lain kali saya akan menemui Bapak lagi. Matur nuwun. Mbah Sri Samin. Mbah Sri Samin. Kula putune mun 7. Oh nggih, matur nuwun. Mantune 4. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.